Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya terlihat cerah dari gembira. Sudah sarapan semua pagi tadi? Sudah. Sarapan apa kalau Sifat? Nasi dan telur. Kalau Dike? Nasi dan sayur. Ragul? Ayam goreng. Wah, hebat, ayam goreng. Iya. Jangan dulu. Ini siapa yang datang duluan tadi? Rapi atau apa? Pati? Pati duluan. Pati sudah ada di kelas ya? Silakan kalau begitu silakan Nanda Pati memimpin doanya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dan hari ini masuk semua ya anak-anak. Artinya sudah terlihat sangat bergembira dan meriah. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan suasana yang gembira. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Cinta Tanah Air dan Bapak akan coba ini dengan Bianca. Ketika nanti anak-anak mendengar nadanya, silakan ikut bernyanyi. Masih ingat kan Cinta Tanah Air? Masih. Ada airnya kan? Jangan lupa Bapak tampilkan ini teksnya. Nanti ikuti nadanya dan kembali melihat teks yang di depan ya. Bapak sudah bawakan pianika. Siap ya? Jika dengar nadanya langsung ikut ya. 1, 2, 3. Udah sangat bagus, suaranya keras dan nadanya pas. Semuanya bisa menjadi penyanyi nantinya. Semoga dari penyanyi dan artis atau mau ikut
ikut kontes dangdut bisa, ikut kontes pop bisa, jadi penyanyi ikut idola anak-anak juga bisa, juga yang lainnya seperti mengaji dan lain-lain. Kita harus memulai kehidupan dengan dua, yaitu memulai kehidupan dengan menuntut dua ilmu, ilmu dunia dan ilmu Akhirat. Jadi tidak hanya pendidikan di sekolah dasar, tapi juga pendidikan untuk agama juga kita harus kembang. Ini tanggal 26 Agustus ya, 27 ya, 27 Agustus 2022. Arti dari tanggal 17 kita sudah 10 Hari. hari dari kemerdekaan, dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apa itu Indonesia? Indonesia itu negara siapa itu? Negara kita. Kita harus mencintai negara kita. Jangan hanya cinta buta, kita harus tahu Indonesia itu memiliki lambang apa itu? Garuda. Lambangnya? Buang Garuda. Yang menjadi acuan kita adalah di kakinya itu. Apa tulisan di kaki burung Garuda itu? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Maksudnya bukan perbedaan jenis kelamin di sini. Maksudnya itu perbedaan antara suku, agama, ras, budaya, termasuk dengan warna kulit. Karena kita yang di sini Sumatera tidak terlalu mencolok warna kulit, tapi saudara-saudara kita di timur di sana itu warna kulitnya sangat jauh berbeda dengan warna kita. Mereka berkulit hitam, tapi dia tetap Indonesia. Jangan cinta buta, kita harus mencintai Indonesia, tapi harus tahu kita harus mencintai juga Pancasila. Yang isinya ada berapa? 5. Yang pertama boleh disebutkan? Ya silakan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua silakan. Silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Keempat, silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar. Yang kelima, silakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Semangat. Setelah menyanyi, sekarang kita bisa memulai pelajaran hari ini. Bisa. Silakan diperhatikan di layar yang akan Bapak tampilkan di depan. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu dengan judul tema makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan. Pembelajaran pertama atau pertemuan pertama di tema 3. Tujuan pembelajaran kita setelah belajar ini, nanti anak-anak akan mampu dengan mengamati gambar yang Bapak sajikan nanti, anak-anak mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan. Berarti pembelajaran kita akan melihat iklan. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan nanti akan Bapak buatkan RKPD-nya. Anak-anak nanti mampu melaporkan hasil pengamatan secara mandiri dengan hasil yang tertulis itu secara mandiri. Yang ketiga, dengan mengamati video dan tayangan PowerPoint yang Bapak tampilkan nanti tentang hewan ruminansia, anak-anak mampu menuliskan informasi tentang organ hewan pencernaan hewan ruminansia. Ruminansia. Coba sebutkan. Ruminansia. Yang keempat, dengan membuat diagram nanti seperti poster hewan ruminansia, anak-anak mampu menjelaskan dengan benar tentang sistem organ pencernaan hewan ruminansia. Ya? Ya. Halo? Hai. Baiklah, kita akan mulai. Silakan kita perhatikan di layar yang selanjutnya. Ayo, gambar apa itu yang terlihat itu? Ada banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Begitu kan? Nana ada di situ? Ada.
Lanjutkan. Nah, ini adalah contoh makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan pokok seperti buah-buahan, sayuran, telur, Ikan dan daging. dan daging. Kita lanjut. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, yaitu 4 sehat, 5 Sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Ini telah kita pelajari pada kelas yang lalu. 4 sehat, 5 sempurna. Yang dimaksudkan 4 sehat, 5 sempurna yaitu makanan pokok tadi. Yang sempurna adalah dilengkapi dengan Segelas susu. segelas susu atau susu. Nah, makanan yang mengandung kriteria gizi seimbang adalah makanan yang mengandung Vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, lemak. Jadi kriteria makanan seimbang itu yang mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Itu terdapat di berbagai jenis makanan. Seperti kalau buah-buahan itu pasti mengandung vitamin. Tapi yang namanya vitamin juga tidak perlu terlalu banyak. Tentang buah jeruk itu vitamin C, makanya sekilo sendirian itu tidak bagus. Itu nanti perut kita akan rusak. Masih ingat vitamin A? Ada berapa jenis vitamin? Coba sebutkan. Ada yang mampu semua silakan. Vitamin C, Vitamin C, vitamin A, vitamin A, vitamin B, vitamin B, vitamin K, vitamin K, vitamin D, vitamin D, satu lagi kan? C, Sudah? Sudah C sudah? vitamin E, Vitamin E. A, B, C, D, E, K. Tuh ya. Kalau makanan yang mengandung lemak, coba bisa dicontohkan makanan yang mengandung lemak. Daging. Daging bisa mengandung lemak. Di dalam daging itu coba kita perhatikan. Misalkan kalian memperhatikan ibu pemasak di rumah saat merebus daging itu, pasti di wajannya itu, di kualinya itu pasti berminyak dan berlemak. Berarti itu contoh bahwa daging itu mengandung lemak. Kemudian tentunya minyak. Yang namanya minyak pasti mengandung lemak. Apapun yang bersentuhan dengan minyak goreng misalkan, apapun yang digoreng pasti mengandung lemak. Gitu ya? Bisa dipahami? bisa. Kita lanjutkan ya. Nah, berikut ini percakapan antara Edo, Siti, dan Dayu. Ini mereka ini pagi-pagi datang ke sekolah belum dimulai, jadi mereka berbincang-bincang di depan sekolah sambil menunggu jam 7.30 untuk masuk sekolah. Sekarang Bapak minta 3 orang anak ke depan yang berperan menjadi Edo, menjadi Siti, dan menjadi Dayu. Nanti bacakan yang tampil di layar nanti. Kalian harus bermain peran sebagai Edo, Siti, dan Dayu. Sekarang siapa yang mau menjadi Edonya? Ayo silakan. Kemudian yang menjadi Siti. Ayo Siti. Sipa sekarang, tapi namanya sekarang jadi Siti ya. Yang ketiga Dayu. Ya silakan Dayu. Dulu ya. Jadi Dayu. Kalau ini Rafa jadi Edo. Edo, Siti, dan Dayu. Oke, kita mulai. Bismillah. Kita mulai ya. Kalau tidak salah, Bapak ingat nih dimulai dari Dayu. Bismillah nak. 1, 2, 3. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur, mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan. Teman-teman, dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan
merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu. Yuk, pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Oke, terima kasih. Tahan dulu teman-teman. Silakan kembali. Semuanya sudah lancar membaca. Bacanya dengan penekanan dan nada yang tepat, semuanya bagus. Iya. Sekarang apa yang tadi dibahas oleh ketiga teman-teman tadi? Ketiga peran tadi di depan, Edo, Siti dan Dayu, tentang sistem pencernaan. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan iklan. Katanya Edo, dia pernah melihat iklan tentang suatu tempat makanan yang menggunakan beras organik. Dan di sini Dayu langsung tertarik. Kedengarannya enak. Katanya. Kapan-kapan nanti kita makan di sana. Berarti itu sudah mengiklankan dan sudah menarik perhatian orang. Nah di sini mereka membahas iklan. Bapak contohkan iklan di samping ini. Nah ini adalah iklan makanan sehat dan bergizi. Sekarang silakan buka buku. Buku temanya di halaman 4. Sambil melihat layar, itu sudah ada di buku halaman 4. Ya? Terlihat? Lihat. Makanan sehat dan bergizi. Itu gambar yang pertama. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Dari iklan yang pertama dan iklan kedua, kalimat apa yang selalu ikut dalam itu? Makanan sehat Makanan sehat dan dan bergizi. pasti menyebutkan di situ makanan sehat terus makanan bergizi. Nah, disitulah yang dikatakan kata kunci. Iklan itu memiliki kata kunci. Kata kunci dari dua iklan itu yaitu makanan sehat dan bergizi. Sampai di sini kita telah sampai pada kegiatan pertama. Bapak sudah persiapkan LKPD-nya. Ini dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh saling mencontoh. Dengar? Ini dikerjakan secara mandiri. Yang harus anak-anak lakukan adalah seperti pada buku halaman 4. Dari gambar itu, gambar apa yang terlihat dan tulisan apa yang terlihat pada gambar iklan tersebut. Dengan begitu kita akan menemukan kata kuncinya. Ini kerjakan satu persatu. Nanti Bapak akan periksa, nanti kami kumpulkan dan Bapak akan periksa yang betul semuanya. Di akhir nanti akan ada hadiah yang sangat besar, yaitu sebuah mobil Avanza dan rumah ya. Senang nggak dapat mobil? Jangan dianggap serius ya, karena tidak mungkin Bapak memberikan sebuah mobil. Bapak sendiri tidak punya mobil. Ya, mari jangan mencontoh. Lagi kerjakan sendiri. Silakan tulis nama kalian di atasnya. Silakan dikerjakan dan silakan dimulai. Pak berikan waktu. Bisa dimulai? Bisa. Ya, silakan.
Di buku temanya di halaman 4. Halo. Hai. Sudah dikerjakan? Nah, sekarang dikumpulkan. Salah satu saja yang maju. Setiap kelompoknya satu orang dikumpulkan semuanya lalu ke depan. Dari kelompok Cempaka silakan. Ya, terima kasih. Ini dari kelompok mana ini? Kamboja ya. Silakan. Ini dari kelompok Kenanga dan ini dari kelompok Mau. Bapak periksa nanti yang jawaban yang paling benar akan Bapak tampilkan di layar. Kita lihat nanti jawaban siapa yang paling benar dan mendapatkan hadiah yang seperti Bapak bilang tadi. Hadiahnya jangan dianggap serius itu mobil tadi. Nanti akan ada hadiahnya tapi tidak mobil ya. Misalkan nanti Bapak akan berikan buku, tulis, pena, dan lain-lain. Ini sudah Bapak periksa dan jawaban yang paling benar kita dapatkan dari kelompok Kamboja. Yaitu jawaban dari Ananda Ragu. Ya, ini jawaban dari Ananda Ragul. Dia menulis katanya gambar irisan buah pada gambar iklan yang pertama, benarkah itu? Iya, memang buahnya sedang diiris ya. Benar. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kita lihat. Benar. Yang kedua, anak sedang memakan buah. Seorang anak menyantap buah semangka, betul. Sekarang makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Dan itu juga benar. Kita lanjutkan ya. Nanti Bapak akan berikan hadiahnya. Untuk selanjutnya, berdasarkan ketiga iklan ini, kita mengetahui bahwa iklan itu harus memiliki kata kunci. Bapak tidak dengar kata apa? Kata kunci. Kata apa nak? Kata kunci. Kata kunci. Apa itu kata kunci? Ini kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan dan berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode untuk menghubungkan ke kata atau informasi lain. Ciri-ciri kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang berbentuk frase, kemudian mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagai besar atau keseluruhan topik atau konsep dari informasi sebuah bacaan. Dari ketiga iklan tadi kita menemukan, kita mendapatkan kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Coba nak, Bapak mau dengar suaranya? Makanan sehat dan bergizi. Ya, alasan kita memilih kata tersebut karena kata itu mewakili kunci utama atau informasi utama pada iklan tersebut. Nah, jadi iklan ini sering muncul di mana-mana, sering muncul di TV. Kalau tidak ada iklan, kalian pernah nonton TV? Pernah. Di rumah semua ada TV? Ada. Bagus, kalau di zaman Pak dulu kecil-kecil seperti kamu sering menumpang di rumah tangga karena tidak semuanya memiliki televisi di rumah.
Kalau sekarang sudah maju semuanya masing-masing di rumah ada 1 TV, kadang 2, kadang 3 ya. Ada di kamar, ada di ruang tengah, dan ada di ruang tamu juga di ruang kamar. Kalau zaman Pak kecil sekolah dulu sering menumpang di rumah tetangga nonton TV karena tidak memiliki TV. Alhamdulillah bersyukur punya listrik saja itu sudah bersyukur. Nah sekarang di TV itu banyak sekali iklan. TV lah tempat iklan yang paling banyak. Selain itu ada di pinggir jalan, di kotak-kotak besar, di tiang-tiang besar itu. Kadang-kadang ditempel di kertas saja, tempelkan di tiang listrik. Kadang-kadang di dinding rumah. Kadang-kadang jadikan layar rumah di dinding gedung-gedung tinggi. Semuanya itu iklan. Iklan sudah masuk ke lingkungan kita dan rata-rata masyarakat Indonesia mengetahui tentang iklan ini. Dengan mengetahui tentang iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa pelengkap makanan sehat itu yaitu kita kembali kepada tadi yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Suaranya sangat pelan. 4 sehat, 5 sempurna. Itu kita harus semangat. 4 sehat, 5 sempurna. Yang kelima adalah susu. Kita harus tahu susu itu dihasilkan oleh hewan apa? Susu dihasilkan dari Sapi. Apa yang dimakan sapi? Rumput. Bagaimana sapi memakannya dan bagaimana sapi mengelola makanannya hingga menjadi susu. Tidak semuanya dibuang menjadi kotoran. Dan apa alasannya susu sapi itu bagus? Kita akan pelajari berikut ini. Mengapa sapi susunya bagus? Karena dia memamah biak. Memamah biak adalah memakan buah. Apa itu memamah biak? Memakan buah kali. Dia mengunyah 2 kali, bukan mengunyah yang 2 kali cek sudah, bukan. Maksudnya makanan diambil, dikunyah setengah hancur, dimasukkan ke lambung yang pertama. Nanti Bapak sebutkan lambungnya. Kemudian pada saat dia tidak memakan apapun dan tidak ada makanan, dia akan mengeluarkan kembali ke rongga mulutnya, dikunyah sampai sehalus-halusnya. Untuk yang kedua kalinya baru masuk lagi ke dalam lambung tadi dan disalurkan ke lambung yang lainnya. Hewan ruminansia memiliki 4 lambung yang memiliki organ yang berbeda. Contoh hewan ruminansia adalah siapa nak? Sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kuda juga termasuk hewan ruminansia karena dia mengunyah. Kalau Anda melihat sapi atau kambing yang tidak makan sedang duduk malam, itu dia terus mengunyah. Padahal makanannya tidak ada dan tidak ada rumput di sana, dia terus mengunyah karena makanannya sudah ada ditampung di dalam lambungnya. Apa lanjut kan? Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan hewan lain. Pada hewan ruminansia ada 4 bagian lambung yang mempunyai fungsi masing-masing. 4 lambung yang mempunyai fungsi masing-masing. Kalau manusia cuma 1 lambung, 1 saja lambung. Dan usus. Yang diteruskan usus. Kalau ini tidak. Usus hewan ruminansia itu bisa untuk sapi yang dewasa bisa mencapai 40 meter. Tidak usah diputuskan. Misalkan nanti ada kurban dari keluarga sendiri, hewan kurbannya itu tolong Pak, Ibu, khususnya jangan dipotong, saya mau mengukurnya, silakan. Itu bisa mencapai 40 meter khusus sapi dewasa panjang. Jadi wajar saja kalau kalian melihat si perut sapi itu besar karena 4 lambung dan usus yang sepanjang 40 meter. Pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh mikroba, yaitu bakteri dengan protozoa. Mikroba itulah yang membantu sistem pencernaan secara kimiawi. Untuk lebih jelasnya,
Bapak akan tampilkan video dan silakan Ananda tonton. Silakan kalian tonton. Siap? Siap. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Itu yang pertama dia masuk ke rumen ya. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimakan Kedua ini kembali. dia jatuh kemana? Coba lihat. Makanannya kemana itu? Makanan yang sudah dimakan ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Nah itu dikirim ke tempat lain. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Pos sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 organ yang ada. Tapi dia memiliki 4 lambung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lanjut ya. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, Nah, yang itu yang panjang. Bapak ceritakan. yang merupakan tempat terbentuknya hasil dari sisa-sisa makanan
yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Menjadi beberapa atau Jadi kesimpulannya adalah hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah dan memiliki 8 organ pencernaan. jadi itu ya. Tadi tapi isi sapi itu bagus untuk pupuk. Dia tidak seperti yang lain ya, kotoran yang lain. Kambing juga pupuk, kerbau juga pupuk. Yang dia makan itu kan rumput. Dari sini tadi ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan kembali. Tepuk semangat. Nah, Bapak jelaskan kembali. Bapak mau tanya, organ apa saja yang terdapat dalam mulut sapi? Gigi, ya. Kita lanjutkan ya. Bapak jelaskan ya. Ada yang namanya gigi. Ada 2 macam gigi dalam mulut sapi, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan atau memotong rumput. Yang kedua gigi geraham untuk mengunyah dan menghancurkan, menghaluskan makanan itu, rumput itu. Yang kedua, ada lidah yang berguna untuk merebut rumput. Saat sapi menunduk itu merebut rumput, lidahnya berfungsi itu. Dan giginya yang memotong. Lalu masuk, kemudian halus. Lidah juga berfungsi untuk mendorong makanan itu ke kerongkongan. Kemudian yang ketiga ada saliva. Nah, cairan ini khusus sapi, pada sapi. Saliva ini yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi. Inilah nama-nama lambung. Ada 4 jenis lambung yang terdapat dalam perut sapi. Coba sebutkan bersama-sama. Itu apa namanya itu? Rumen. Bapak tidak mendengar suaranya? Rumen. Yang kedua? Retikulum. Yang ketiga? Omasum. Bagus. Yang keempat? Abomasum. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Urutannya rumen, retikulum, abomasum, dan omasum. Selanjutnya kita jelaskan itu apa rumen, apa itu rumen. Silakan nak, siapa yang mau? Ya, enggak. Silakan nak. Berdiri. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengatur yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut dalam. Retikulum atau perut dalam. Kita lanjutkan. Sekarang retikulum. Apa itu retikulum? Silakan nak. Silakan. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi
dan janganlah benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum perut kita. Ya, kalau itu tadi namanya perut jalan dan sekarang dia menunjukkan termasuk itu perut kita dudukannya. Benda-benda asing di sini Bapak jelaskan maksudnya bukan benda asing dari luar angkasa ya. Di sini bisa jadi si sapi itu makan di akar-akar rumput itu, mungkin ada kerikil, ada pasir, mungkin ada ranting-ranting kayu. Nah itu yang disaring di sini. Maksudnya diabsorpsi itu disaring benda-benda asing itu agar tidak masuk ke perut kita, ke lambung yang selanjutnya. Jadi makanan yang kotor itu diseleksi oleh lambung yang namanya retikulum. Yang ketiga yaitu omasum, silakan Nak. Omasum, silakan. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Iya, makanan masuk ke abomasum. Setelah omasum, makanan masuk ke abomasum. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah lambung yang sebenarnya. Silakan Nak. Ya. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi ini bagian lambung yang terdapat dalam perut sapi, bukan dalam perut sapi ada rumen, omasum, abomasum, retikulum. Kalau urutannya seperti ini, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Lambung yang terakhir adalah abomasum. Lambung itu yang dikatakan lambung yang sebenarnya lambung. Kalau rumen itu menampung sementara lambung ya. Yang masuk ke makanan bisa dikeluarkan dari tubuh lagi baru ke retikulum untuk disaring dan dikelola di abomasum. Kemudian terakhir dicerna oleh abomasum dan dialihkan ke usus halus, usus besar yang jelek menjadi dikeluarkan melalui anus apa yang tadi. Tapi bisa jadi pupuk. Di kandang-kandang sapi dan kerbau itu diambil orang untuk jadikan pupuk. Kambing juga jadikan pupuk kotorannya itu. Karena itu bagus untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Kita lanjut Nak. Pada tahap ini Bapak telah persiapkan LKPD-nya. Sudah Bapak buat gambar sapinya. Kalian harus melengkapi seperti gambar yang tertera pada layar dan pada buku di halaman 10. Di buku halaman 10 juga di layar. Silakan buka halaman 10, halaman 7 juga ada. Halaman 7 dan halaman 10. Nanti anak-anak kalian buat itu nama-nama lambungnya dan kalian bedakan lambung tersebut dengan warna-warna sesuai dengan nama lambung. Jadi dibedakan lambung ini namanya omasum, lambung ini namanya abomasum. Yang ini dikerjakan sekarang dan berkelompok bersama-sama karena satu kelompok mendapatkan satu tugas. Kelompoknya Cempaka, silakan Nak, ambilin Nak. Cempaka. Itu diwarnai dan dibuat nama lambungnya. Ada Mister, semuanya sudah bawa itu perlengkapannya? Sudah bawa semuanya? Sudah. Silakan dari Kamboja. Kamboja, kenangan silakan maju, dari Mawar juga silakan maju. Ambil ini LKPD-nya, kerjakan. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Ya, dibuat nama kelompoknya di belakang kertasnya. Nama kelompoknya di belakang kertas. Nama kelompoknya di belakang kertas. Nanti yang bagus dan benar semuanya kita presentasikan ke depan bersama anggota kelompoknya. Silakan dikerjakan. Dikerjakan secara bersama-sama.
Diwarnai setiap lambungnya dengan warna yang berbeda agar tahu ini lambung apa, dan ini lambung apa. Karena dia memiliki 4 bagian. Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, ada abomasum. Itu kan ada 4 lambung. Kalian kelompoknya 4. Pas itu satu lambung itu 1 orang yang mewarnai. Akan diwarnai. Saya yang merah, saya yang kuning, saya yang hijau. Pak, kami tidak ada warna hijau itu, Pak. Tidak apa-apa, warna yang lain juga tidak apa-apa. Itu yang penting dibedakan warna lambungnya. Jadi kita tahu itu lambung apa. Jangan lupa dicantumkan nama kelompoknya di belakang kertasnya itu. Jadi Bapak tahu ini dari kelompok cempaka, ini dari mawar, kamboja atau kenanga. Sudah? Sudah, silakan dikumpulkan. Ternyata cempaka telah menyelesaikan tugasnya. Silakan, nak, dikumpulkan. Bapak akan periksa dan melihat jika nanti bagus, nanti dipresentasikan bersama temannya di depan. Ini dari cempaka. Sudah? Silakan dikerjakan. Sudah, silakan dikumpulkan. Ini sudah ada cempaka yang ada duluan. Cempaka sudah menyelesaikannya. Iya, kenanga juga sudah selesai. Terima kasih. Dari kenanga.
Ini dari Kamboja. Iya. Dan ini dari Malang. Karena semuanya sudah bagus, tepuk tangan dulu. Tadi Bapak janjikan akan mempresentasikan yang terbaik. Nanti Bapak lihat ini semuanya terbaik. Jadi silakan satu-satu dari Kamboja satu orang. Kamboja satu orang. Pegang dari Kenanga satu orang, silakan. Kemanjulan. Dari Kenanga. Sekarang dari Cempaka silakan. Cempaka. Dan yang ini dari Mama, silakan satu orang, Mama. Nanti satu orang. Kalian tunjukkan dengan teman-teman kalian dari kelompok yang lainnya seperti ini. Ya, nah inilah hasil presentasi, hasil karya dari lambung tadi, organ tadi, organ pencernaan sapi dari kelompoknya masing-masing. Yang lain tepuk tangan, ayo. Seperti ini yang Bapak harapkan semuanya bisa memahami apa itu organ sistem pencernaan dari hewan ruminansia. Silakan kembalikan dengan Bapak dan silakan kembali. Terima kasih. Ya, sampai di sini. Sepertinya kita sudah mendekati dari jamnya pulang ya. Bapak ingin mengingatkan kepada anak-anak semuanya bahwa Bapak masih memiliki satu pekerjaan rumah yang nantinya akan dikerjakan secara mandiri. Yang ini PR ya, kerjaan rumah dikerjakan sendiri di rumah. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap pelajaran kita hari ini, besok dikumpulkan ya. Besok dikumpulkan ya. Ya. Mana suaranya? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Bapak sebutkan lagi yang ini dikerjakan secara mandiri di rumah, pekerjaan rumah. Sekaligus Bapak mau tekankan kepada anak-anak sekalian bahwa sekarang ini musimnya tidak menentu. Kadang-kadang siangnya panas, beberapa saat kemudian menjadi mendung, berubah lagi menjadi hujan. Jadi lebih baik kalian melakukan aktivitas di dalam rumah. Perbanyaklah aktivitas di dalam rumah. Jika tidak sangat diperlukan, tidak usah keluar. Karena cuaca yang seperti ini bisa menyebabkan satu batuk, yang kedua sakit kepala tiba-tiba, dan tiga flu. Jadi lebih baik menghindari cuaca yang sekarang. Bisa didengar? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dilaksanakan apa yang Pak bilang? Bisa. Tidak usah keluar rumah. Jika mau bermain, lakukanlah pada saat subuh atau cuaca sudah menurun, matahari sudah menurun ketika sore. Apalagi kalau misalkan mengaji, lebih baik mengaji di rumah. Ya, lakukan aktivitas di rumah, banyak aktivitas di rumah. Bapak ingin mengulang kembali apa yang kita pelajari hari ini. Coba sebutkan. Kata kunci iklan. Kata kunci iklan, bagus. Makanan sehat. Organ ruminansia. Hewan ruminansia. Sistem pencernaan. Hewan ruminansia. Hewan ruminansia. Ada lagi? Ada lagi? Sayuran. Ya, sayuran, vitamin tadi ya, semua makanan sumber gizi, Makanan sehat. makanan sehat dan bergizi. Tadi sudah dicontohkan, gambar silakan Nak. Anak-anak yang makan buah semangka. Anak-anak makan buah semangka itu yang terdapat pada gambar iklan tadi ya. Mungkin Dragun menyukai semangka, jadi dia terobsesi dengan gambar itu. Jadi dia lihat gambar itu seperti dirinya sendiri kan, makan buah semangka. Dan itulah pelajaran kita hari ini. Mohon diingat, dan untuk yang tadi Bapak ingatkan kembali, itu pekerjaan rumah, silakan dibawa pulang, kerjakan di rumah. Sepulang sekolah istirahat, makan siang, mungkin bisa mandi atau teruskan dengan tidur siang setelah mandi nanti.
istirahat di rumah. Lebih baik di rumah daripada di luar. Cuaca tidak menentu, suhu terus meningkat. Sudah Bapak bilang tadi, kadang panas, setelah itu tiba-tiba hujan. Siangnya panas, sorenya akan hujan, malamnya hujan lagi, angin kencang. Jadi cuaca dan iklim kita sekarang sudah tidak menentu lagi, tidak ada musim hujan. Kalau zaman Pak sekolah dulu, guru Bapak menyebutkan jika bulan itu ujungnya ber, maka itu musim hujan. Bapak sangat ingat itu pada zaman Bapak sekolah. Misalkan Desember, Oktober, November, mulai dari September. Nah itu jika ujung bulannya ber, kata Pak gurunya Bapak dulu, itu musim hujan. Nah, tapi sekarang tidak menentu, panas hujan, tidak ada musim lagi sekarang. Jadi berhati-hatilah, jaga kondisi kesehatan kalian. Ya? Ya. Jadi Bapak tekankan dan PMPR dikerjakan di rumah. Lagi Bapak menyebutkan yang itu. Ya. Tadi karena yang duluan dari kelompok Cempaka, Bapak minta dari kelompok Cempaka memimpin doa untuk pulang. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Jaga kondisi kesehatan kalian. Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cempaka duluan, karena dia menyelesaikan tugasnya tadi duluan. Hati-hati di jalan. Terus dari Kamboja atau